Perusahaan perak BNT Pasifik sudah berusia 25 tahun. Berdiri pada bulan November 1998. Nah, salah satu tema yang kita angkat adalah memperluas manfaat. Nah, BMT itu ada Baitul Mal, ada Baitul Tanwir. Nah, Baitul Malnya inilah yang bergerak pada sisi sosial. Nah, secara legalitas BMT Fastabik ini berada di Lembaga Amil Zakat Nasional Membangun Keluarga Utama atau LAS MKU, sehingga BMT Fastabik bagian dari unit layanannya. Nah, hari ini memang dari 6 desa yang dicanangkan secara nasional, maka Pati mendapat jatah 1, kebetulan ada di desa Tondomulyo. Nah, hari ini adalah launching Kampung Zakat Keluarga Utama, kemudian launching beasiswa flash, dan launching logo Milan. Pertama tadi juga sampaikan bahwa Kampung Zakat Keluarga Utama itu program kerjasama ya nasional antara Kemenak dengan LAS MKU, di mana BMT Fastabik itu menjadi salah satu unit layanan. Kampung Zakat ini program yang memang di dalamnya nanti akan ada banyak program turunan, mulai dari pemberdayaan ekonomi, kemudian sosial, pendidikan, sama. Program ini dalam satu titik kita coba 1 tahun dulu nanti akan evaluasi. Jadi tujuannya memang memberdayakan masyarakat melalui dana zakat yang dihimpun oleh LAS MKU dari para donatur yang masuk. Berarti ini periodenya satu tahun sekali. Bukan Berkelanjutan. Pilot project pertama 1 tahun. Pertama ini kita coba 1 tahun. Ya, selanjutnya memang nanti dengan kepala desa akan berkelanjutan. Evaluasi apakah memang bisa jadi di desa Tondomulyo akan ada berkelanjutan lagi tahun kedua dan seterusnya. Bisa jadi juga kalau memang sudah cukup bagus, programnya berhasil, kita akan Mandiri. mencari, kan itu mandiri karena ini mereka akan mencari lagi desa lain, karena pemilihan lokasi itu kita pakai riset ya, kita ukur dengan indeks desa zakat dari Asia, Jawa Timur dan seterusnya. Di satu desa itu sebenarnya misalnya Tondomulyo di satu aspek sudah cukup bagus, tapi ada aspek lain yang perlu kita support ya. Misalnya tadi di pendidikan, karena kebetulan di sini sering banjir ya kepala desa, jadi secara infrastruktur pendidikan itu kalau yang sebelah sini kemarin saya cek itu sudah dapat bantuan dari PMI ya, jadi sudah cukup bagus. Nah, yang sebelah sana, yang sebelah arah atau apa itu masih butuh support. Nah, kita akan coba kembangkan pendidikan di situ. Kemudian yang kedua juga kita akan mulai melakukan pemberdayaan dengan melibatkan sebanyak mungkin stakeholder, misalnya untuk pemberdayaan keluarga ya, karena kita seperti namanya LAS Keluarga Utama, concern kita bagaimana keluarga di Indonesia ini bisa berdaya secara ekonomi, pemikiran, keagamaan dan sebagainya. Nah, kita akan kerjasama nanti dengan tim penggerak PKK, tadi ada Kemenak, ada KUA setempat, nanti akan kita libatkan. Jadi sifatnya memang kita berkolaborasi. Kalau beasiswa flash itu juga salah satu program dari LAS MKU ya, dengan Baitul Mal BMT Fastabik. Ini memang kita memotret pelajar-pelajar yang berprestasi, tapi untuk kemudian secara optimal belajarnya itu biasanya terkendala secara ekonomi. Nah, kita lakukan seleksi, kemarin banyak yang daftar, tapi kita seleksi yang memang karena ini dananya zakat kan mas, dari zakat, jadi harus pas nih yang nerima memang ya masuk dalam asnaf zakat. Ya, tahun ini beasiswa kita fokuskan ke anak-anak SMA kelas 11 yang naik ke kelas 12 ya. Itu untuk 1 tahun. Kita akan bukan hanya kita berikan beasiswa biaya bantuan tiap bulan, tapi kita akan dampingi mas tahun. Tiap minggu ada pertemuan, pembinaan, kepribadiannya, skillnya ya. Nanti kita kembangkan sesuai passion lah, sesuai minat
minat mereka. Jadi kemarin waktu wawancara kita tanya-tanya kan, ada yang ingin jadi wartawan, ada yang ingin jadi dokter. Nah nanti kita akan kembangkan apakah memang bisa berkembang sesuai dengan keinginannya, itu kita akan. Kalau S1, insya Allah tahun depan, karena kita kalau meluncur program harus kajian dulu. Ya, jadi kita akan kaji apakah memang S1 bisa kita adakan untuk tahun-tahun. Jadi acara hari ini seperti tajuknya, jadi milad BMT sendiri kan nanti puncaknya tanggal di bulan November ya, bulan November 2023 itu 25 tahunnya pas. Nah kita akan ada rangkaian acara mulai bulan Juli, Agustus, September dan seterusnya. Maka hari ini itu adalah pembukaan rangkaian kegiatan milad yang puncaknya nanti di November Mas. Nanti setiap bulan kita akan ada kegiatan mulai dari bentuknya seminar kewirausahaan. Kita juga nanti ada pelatihan manajemen usaha, kemudian ada juga pemberian modal usaha untuk UMKM, itu juga ada. Kemudian nanti ada lomba-lomba ya, lomba-lomba untuk anak-anak dan sebagainya. Kemudian nanti ada basar, insya Allah ya, insya Allah itu yang sedang kita rencanakan, nanti akan ada basar untuk UMKM di puncak. BMT Fastapik sudah izin nasional, sehingga memang yang kita potret secara nasional karena anggotanya sudah mendekati 40.000 dan itu menyebar secara nasional, sehingga ini awalan, kemudian potretnya tetap nasional. Ya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari Yayasan BMT Fastapik, para donatur, semoga dilimpahkan rezekinya. Amin. Dan tambah jaya selalu BMT Fastapik dan bisa berkembang untuk membantu umat gitu. Contoh kami, desa Tondomulyo itu langganan banjir Pak. 1 tahun ini aja 2 kali ya besar. Jadi Januari awal, terus Maret awal juga gitu. Jadi dua bulan itu totalnya 7 bulan. Air itu mengenang 7 bulan di pertanian Sapin itu 7 bulan itu. Jadi emang sangat layak lah mungkin untuk mendapatkan bantuan terutama yang berkelanjutan seperti ini ya. Saya harapkan seperti itu, bantuan tuh kalau bisa berkelanjutan biar dididik ya. Jadi berkembang, tidak hanya Amit Sewu mendapatkan uang. Jadi ada edukasi, pembinaan, soft skill dan lainnya ya Pak. Jadi yang BMT Fastapik ini sangat kalau saya sebagai kaum milenial itu sangat merepresentasikan kaum milenial, karena kita itu memberikan itu ada kelasnya gitu, seperti duafa terus dan lainnya. Kalau yang beasiswa beda lagi juga, itu harus diklasifikasikan tidak di satu satuan gitu. Maksudnya tidak hanya kalau kita misalnya kalau saya pribadi gitu, itu kalau memberikan kan paling unsurnya hanya kaum duafa. Nah, mungkin untuk pendidikan soft skill dan lainnya belum ada Pak. Itu kita menjadi inspirasi, nilai lebih, value buat kami untuk berkembang lagi, istilahnya belajar dari BMT Fastapik untuk pelayanan di desa kami, yaitu Desa Tondomulyo. Jadi intinya kami mohon maaf yang sangat besar-besarnya karena penjamuan dan lainnya itu kita nggak bisa menjamu, ini semuanya dari BMT Fastapik ya. Jadi profesional sekali ya. Kita sangat terbantu karena karena saya sendiri dengan kesibukannya dan lainnya itu izin cuma memberikan izin dan terus berjalan kontinu, terus puncaknya di acara ini kita nggak dibebani apapun ya. Alhamdulillah itu ya menjadi inspirasi buat kami kalau menyelenggarakan kegiatan seperti itu. Amit saya kalau diberkasi dan lainnya itu enggak seperti ini ya. Jadi kita itu kaget dan lainnya gini, kaget Pak. Terus terang ya. Iya, Terus terang kaget.